Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan dan juga mempraktekkan mengenai metode pembelajaran discovery learning. Seperti apa sih pembelajaran atau model pembelajaran discovery learning itu? Nah, kita akan bahas nantinya. Jadi, silahkan menyaksikan. Model pembelajaran discovery learning adalah cara yang digunakan oleh para siswa untuk memahami konsep atau pengertian serta hubungannya melalui proses intuitif dengan cara melakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, serta inferi, sehingga pada akhirnya akan sampai dalam sebuah kesimpulan. Kemudian di sini ada beberapa sintaks dalam model pembelajaran discovery learning. Yang pertama ada stimulation atau pemberian stimulus. Di sini guru akan memberikan stimulan atau rangsangan untuk diamati peserta didik agar mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi, atau melihat gambar. Kemudian yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah, di mana merupakan kegiatan peserta didik dalam menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi. Sehingga pada kegiatan ini, peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan juga merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga ada data collecting atau mengumpulkan data. Di sini peserta didik mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapinya. Yang keempat ada data processing atau mengolah data. Peserta didik mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan kehidupan nyata. Sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. Yang kelima, ada verification atau menguji hasil. Peserta didik di sini mengecek kebenaran atau keabsahan hasil dari pengolahan data melalui beberapa kegiatan atau mencari sumber yang relevan, baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. Yang terakhir ada generalization, yaitu menyimpulkan atau menarik kesimpulan. Di sini peserta didik digiring untuk menggeneralisasikan hasil kesimpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa. Sehingga kegiatan ini juga dapat melatih pengetahuan metakognosi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya. Baik, saya akan mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Bagi yang belum rapi, silahkan dirapikan. Baju jangan lupa dimasukkan ya. Dasi juga jangan lupa dipakai. Sudah? Nah, kalau begini kan enak dilihatnya, kelas bersih, nyaman, penghuninya pun juga rapi-rapi. Sebelum itu akan saya absen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan nantinya bermanfaat ila yaumil. Silahkan. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya mau tanya nih, adakah dari kalian yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Juan? Ya, benar. Materi minggu lalu membahas mengenai integral atau biasanya kita menyebutnya anti turunan. Nah, umumnya konsep dasar integral ini
adalah cara penjumlahan yang kontinu atau berkesinambungan. Lalu ada berapa jenis integral itu? Ya Zeha? Ya benar, integral ada 2 jenis. Yang pertama adalah integral tentu, yang kedua adalah integral tak tentu. Integral tentu itu biasanya ada batasnya, batas atas dan juga batas bawah. Sedangkan integral tak tentu tidak ada batasnya. Sudah cukup ya ulasan untuk minggu lalu. Apakah ada yang masih belum paham mengenai materi minggu lalu, mengenai materi integral? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya berarti? Ya, berarti kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi kita selanjutnya yaitu mengenai limit. Sebelum itu saya mau bertanya nih, apakah dari kalian tahu bahwa dalam mengukur atau menghitung sesuatu kita sering kali menggunakan pendekatan, pembulatan, penafsiran, dan juga prediksi? Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya tidak ada nilai yang 100% akurat. Sering kali terjadi error atau ketidakpastian yang terjadi. Kemudian, pernahkah kalian berpikir dari mana asal ramalan cuaca di berita TV pagi itu diperoleh? Kemudian bagaimana ahli ekonomi menemukan fungsi penawaran dan juga fungsi permintaan? Ternyata semua itu ada hubungannya loh dengan limit. Jadi apa itu limit? Sebelumnya apakah dari kalian sudah ada yang tahu apa itu limit? Ya Juan? Ya benar. Limit secara umum itu biasanya kita menyebutnya batas, atau bisa juga kita maknai sebagai batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Pada dasarnya, limit itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu. Seperti tak hingga yang pada dasarnya adalah angka yang sangat besar yang tidak bisa dipastikan. Nah, limit ini menjelaskan sesuatu fungsi jika batas tertentu itu didekati. Jadi, langsung saja kita ke contoh soal ya, agar kalian lebih paham nantinya. Baik, di sini saya mempunyai soal limit tak hingga, di mana limit x mendekati tak hingga 2x per x min 1. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya di sini kan bentuk limitnya ada pembilang, ada penyebut. Nah, jadi kita bisa langsung membagi setiap suku di limit ini dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, variabel pangkat tertinggi di sini adalah x. Jadi langsung saja dibagi dengan x. Menjadi limit x mendekati tak hingga 2x per x min 1 per x sama dengan limit x mendekati tak hingga 2 per 1 min 1 per x sama dengan 2 per 1 min 0 sama dengan 2. Jadi limit x mendekati tak hingga dari 2x per x min 1 adalah 2. Baik, dari soal yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih kurang paham? Ya Zeha? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Dari mana asal 1 per x itu bisa mendapatkan 0 gitu ya? Ya, kita bahas langsung saja ya bersama-sama. Baik, menanggapi pertanyaan dari Zeha, bagaimana 1 per x bisa menjadi 0? Nah, mulanya kita di sini terlebih dahulu ya agar kalian lebih paham. Nah, 2x per x itu kan 2. Kemudian x bagi dengan x itu kan 1. Nah, min 1 per x tidak bisa diubah. Jadi langsung saja kita tulis 1 per x. Nah, jika sudah dalam tahap ini masih ada 1 per x gini, maka kita bisa mensubstitusikannya dengan tak hingga. Kenapa? Karena di sini limitnya x mendekati tak hingga. Jadi 1 per x-nya nanti menjadi 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu kan 0. Jadi 2 per 1 min 0.
2/1 sama dengan 2. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Berarti sudah cukup jelas ya. Kalau begitu, sekarang akan saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang saja. Ya, sekarang buka buku paket kalian halaman 30. Nah, di situ ada beberapa soal. Kalian kerjakan yang nomor 9, 15, dan 20 saja. Ya, soal ini memang agak rumit karena memang perkembangan dari soal yang saya jelaskan tadi. Jadi kalian bisa menggunakan referensi dari LKS atau buku paket dan juga internet untuk memecahkan masalah yang akan kalian diskusikan ini. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian bisa mencoba untuk berpresentasi di depan untuk menjelaskan ke teman-temannya. Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Baik, semuanya sudah selesai ya diskusinya. Ya, kalau gitu sekarang kita coba untuk berpresentasi di depan, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan kelompok 1. Nah, baik, terima kasih kelompok 1, penjelasannya bagus sekali. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 menjelaskan ke teman-temannya. Oke, semua kelompok sudah berpresentasi ya tadi ya. Jawabannya beda-beda ya. Ya, tidak apa-apa. Penjelasannya sudah bagus kalian. Kemudian jawabannya juga sudah bagus. Hanya saja kurang tepat. Tapi ada satu kelompok yang jawabannya tepat, penjelasannya juga bagus. Itu kelompok 1. Give applause to kelompok 1. Oke semuanya, dari proses pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, Jane? Ya, betul sekali. Limit fungsi aljabar di mana X mendekati tak hingga, cara penyelesaiannya yaitu dengan membagi dengan variabel pangkat tertingginya. Kemudian adakah yang ingin menambahkan? Ya, Juan? Ya, betul sekali. Dalam fungsi limit aljabar, penyebut dan pembilangnya itu tidak boleh 0/0. Kenapa? Karena nanti nilainya tidak terdefinisi. Oke, semuanya sudah cukup ya proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bermanfaat dan juga barokah ila yaumil qiyamah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mengetahui seperti apa dan juga bagaimana model pembelajaran discovery learning itu, alangkah baiknya kita juga memahami mengenai apa saja sih kelemahan dan juga kelebihan dari model pembelajaran ini. Nah, akan kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, kelemahannya di sini terbentuknya miskonsepsi, di mana miskonsepsi ini adalah terjadi kesalahpahaman mengenai suatu konsep dengan konsep yang lain. Kemudian yang kedua, terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika biasanya tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, ada kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan. Biasanya hal seperti ini terjadi pada pembelajar yang lemah. Dan guru seringkali gagal untuk mendeteksi pembelajar semacam ini, bahwa mereka itu membutuhkan remedi dan scaffolding. Kemudian kelebihannya, yang pertama ada menumbuhkan rasa ingin tahu belajar, yang kedua ada mengembangkan kemandirian, dan yang ketiga ada pengalaman belajar itu lebih bersifat personal. Kemudian dari kelemahan dan juga kelebihan tadi, ada salah satu cara untuk mengatasi kelemahan pada model pembelajaran discovery learning itu. Metodenya yaitu guru itu harus membagi sama rata dalam kelompok
yang kemampuan lebih dan yang kurang itu dicampur agar yang kemampuannya kurang bisa dibimbing oleh yang kemampuan lebih. Karena model pembelajaran discovery learning ini diterapkan dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar para siswa, para peserta didik dapat dengan baik memahami materi yang dipelajari dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh mereka. Demikian video pembelajaran mengenai model pembelajaran discovery learning yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.